Satu kali Alkitab berkata ada wanita pendarahan 12 tahun. Dan saya percaya hari itu dia sementara dia pulang ke rumahnya. Dan kenapa dia pulang ke rumahnya? Saya percaya sebab dia pulang untuk mati. Kenapa dia pulang untuk mati? Alkitab berkata 12 tahun dia menderita pendarahan. Dan berulang-ulang, saya suka Alkitab berkata, berulang-ulang dia telah diobati oleh berbagai macam tabib. Berulang-ulang dia diobati oleh berbagai macam tabib. Dan dia sudah menghabiskan seluruh kekayaan yang dia miliki. Ketika kita hidup dalam dunia yang mementingkan kekayaan, tidak memiliki kekayaan sama saja seperti orang yang sudah mati. Dan hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan buat saya ada dua persoalan terbesar yang harus dia lawan hari itu untuk menerima mujizat yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nomor satu, dia harus melawan yang namanya past experience, pengalaman masa lampau. Anda perhatikan Alkitab berkata berulang-ulang dia datang dari satu dokter. Dan dokter sudah mendiagnosa, melakukan tes demi tes, mencoba obat demi obat. Dia diberi pengharapan yang palsu sampai pada satu titik dokter itu berkata, mohon maaf, saya tidak bisa menyembuhkan engkau. Dia berpindah pada dokter yang baru. Dokter yang baru merasa lebih pintar daripada dokter yang lama. Melakukan tes demi tes, obat demi obat. Kekayaan dihabiskan demi kekayaan. Sampai satu titik dokter kedua juga berkata, mohon maaf, saya tidak bisa menyembuhkan engkau. Anda bayangkan 12 tahun, hidup dari satu penolakan kepada penolakan yang lain. Dari satu ketidakmampuan kepada ketidakmampuan yang lain. Kalau Anda dengar terus-menerus orang berkata, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Selama 12 tahun Anda mendengar kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Ada satu titik Anda sendiri percaya bahwa Anda tidak bisa. 12 tahun orang berkata kamu tidak bisa. 12 tahun dokter demi dokter mengangkat tangan. Bukan hanya satu dokter, bukan hanya dua dokter, bukan hanya tiga dokter. Lebih dari 10 dokter mungkin sudah angkat tangan. Obat demi obat, demi obat, demi obat, demi obat, demi obat, demi obat, demi obat. Hari itu sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia harus mengalahkan nomor satu, past experience-nya, pengalaman masa lalunya. Apa yang dikatakan orang selama ini terhadap dia, apa yang orang katakan tentang dia, apa yang orang katakan tentang keadaannya. Dan saya percaya Anda pun dan saya pun pernah mengalami hal yang sama. Orang berkata, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu tidak bisa. Dan hari itu membuat kita menyerah seakan-akan. Tapi hari ini, mari ada satu hal yang bagus sekali. Cara dari sang wanita pendarahan 12 tahun untuk mengalahkan past experience-nya. Apa yang dikatakan Alkitab? Markus pasal 5 ayat yang ke-27. Alkitab berkata, ini yang dia lakukan. Dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Informasi harus dikalahkan dengan informasi. Dan saya percaya 12 tahun dia mendengar tentang sesuatu yang buruk. Tapi hari itu dia memasukkan imannya dengan sesuatu yang baik. Dia mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus. Mendengar tentang Yesus. Saya percaya dalam perjalanan dia pulang. Dalam perjalanan dia pulang. Alkitab. Dalam perjalanan dia pulang, Alkitab berkata dia mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Yang benar. Cara kita untuk mengganti cara berpikir yang salah adalah dengan membentuk cara berpikir yang benar. Dan itu yang saya percaya sementara dilakukan oleh wanita pendarahan 12 tahun. Ini yang dia lakukan. Dia mendengar tentang Yesus. Anda bisa bayangkan waktu dia mau berjalan pulang ke rumahnya. Kebetulan perjalanan menuju rumahnya. Di situ Yesus akan lewat. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya dia melihat ada banyak orang berkumpul. Dan dalam perjalanan di sepanjang rumahnya dia mendengar orang berbicara tentang Yesus yang akan lewat. Dan mereka mungkin berkata, sebentar lagi Yesus akan lewat. Dan temannya bertanya, Yesus siapa?
Dan teman yang satu berkata, oh Yesus, kamu belum pernah dengar tentang Yesus. Yesus yang sanggup membangkitkan anak muda di Nain. Yesus yang sama sanggup membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi waktu dia jalan menuju rumahnya, yang dia dengar adalah dia mendengar tentang Yesus yang sanggup melakukan sesuatu yang mustahil, membangkitkan orang mati. Dia jalan 2-3 langkah, Anda bayangkan tiba-tiba ada orang di sebelah kanan yang mulai berbicara dengan temannya, kamu tahu bahwa Yesus akan lewat sebentar lagi di jalan ini? Dan temannya bertanya, Yesus siapa? Dan teman itu kemudian menjelaskan, Yesus yang sanggup menyembuhkan 10 orang kusta. Kusta hari itu adalah penyakit yang tak tersembuhkan, tetapi dia, Yesus, sanggup menyembuhkan yang tak tersembuhkan, sanggup untuk memulihkan sesuatu yang tak terpulihkan. Dia jalan 2-3 langkah lagi, kemudian dia mendengar ada orang di sebelah berkata, Yesus akan lewat. Dan temannya bertanya, Yesus siapa? Dan dia berkata, Yesus yang bisa membuat yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Dan sepanjang jalan yang dia dengar adalah Yesus. Dia dengar tentang Yesus yang sanggup membuat Sakeus, orang yang paling jahat, menjadi orang yang bertobat. Yesus yang sanggup untuk membuat mereka yang terikat di Gerasa oleh roh jahat tiba-tiba mengalami kesembuhan dan kelepasan. Yesus, dia selalu sepanjang jalan dia mendengar tentang Yesus. Dan satu hal yang kita tahu tentang pendengaran, iman timbul dari mana? Pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Anda lihat 12 tahun dia sudah membangun iman yang salah. 12 tahun dia membangun cara berpikir yang salah. Sebab dia mendengar sesuatu yang salah, sesuatu yang menghancurkan kehidupannya. Imannya hari itu bukan pada Tuhan yang benar. Imannya hari itu ada pada dokter. Imannya ada pada sakit penyakitnya. Dan 12 tahun, dan menurut saya itu bukan sesuatu yang salah. Sebab secara medis hari itu dia memang tidak bisa mengalami kesembuhan. Tetapi persoalannya hari itu dia berjumpa dengan Yesus. Dan sebelum dia berjumpa dengan Yesus, dia perlu membangun imannya. Terus menerus mendengar tentang siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Sebab untuk datang pada Yesus Anda perlu iman. Anda perlu membangun iman. Sebab ada banyak orang datang pada dia tanpa iman yang benar tentang apa yang Yesus sanggup lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah apa yang Anda dengar 12 tahun, yang wanita pendarahan 12 tahun itu dengar, harus dieliminir dengan setiap berita yang hari itu masuk. Harus dicuci kembali telinganya, otaknya harus dicuci kembali dengan firman tentang siapa Yesus. Sebab apa yang menguasai kepala dan hati Anda, itulah yang akan menguasai kehidupan Anda. Setuju? Apa yang menguasai otak kita, apa yang menguasai kekhawatiran kita, perasaan kita, itulah yang akan menguasai seluruh kehidupan kita. Kalau 12 tahun dia sudah mendengar, otaknya sudah dikuasai, hatinya sudah dikuasai tentang apa yang dia tidak bisa lakukan. Maka sekalipun dia berjumpa dengan Yesus hari itu, dia tidak akan pernah mengalami kesembuhan. Yang membuat dia berubah adalah nomor satu, dia harus mengisi kembali hati dan pikirannya dengan firman. Dan itu yang dikatakan oleh Alkitab, oleh Paulus, iman timbul dari pendengaran. Yang kedua yang harus dilawan oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini adalah dia harus melawan bukan hanya past experience, pengalaman masa lalu. Tetapi yang kedua saya percaya dia harus mengalahkan present condition. Kondisi hari ini, keadaan hari ini. Oh ya, kita bisa mendengar Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi kemudian kita berkata, tapi kenyataannya saya masih sakit.
Dia bisa mendengar, oh Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang sakit. Tapi seandainya dia berkata, ya, tapi persoalannya adalah ada dokter-dokter yang lebih canggih daripada dia, yang punya sertifikat medis. Sementara Yesus tidak punya, tetapi ada dokter-dokter lebih pintar dan mereka tidak bisa menyembuhkan saya. Dia bukan hanya harus melawan dengan pengalaman masa lalunya. Apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang sudah dia dengar. Tetapi yang kedua, dia harus belajar mengalahkan kondisi hari ini. Dan seandainya pun dia percaya, Alkitab berkata, waktu Yesus lewat ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Setuju? Berarti halangan terbesar bagi perempuan itu untuk datang kepada Yesus justru adalah berasal dari orang-orang yang mengikuti Yesus. Sebab ada banyak orang yang mengikuti Yesus sehingga dia sulit untuk berjumpa dengan Yesus. Makanya menurut saya wanita ini sangat bijaksana ketika dia berkata, asal kujama ujung jubahnya maka aku akan sembuh. Kenapa wanita pendarahan 12 tahun mentargetkan ujung jubah Yesus? Jawaban saya sederhana, sebab dia sudah memprediksi. Sebab kalau dia harus berjumpa dengan Yesus di tengah-tengah banyak orang berkerumun, sementara dia pendarahan 12 tahun, mohon maaf saya tidak pernah merasakan pendarahan 3 hari seperti perempuan. Tapi saya percaya 3 hari pendarahan perempuan itu sudah buat lemes. Emosi sangat bergejolak bagaikan gelombang dan badai di angin ribut yang diteduhkan oleh Yesus. Dari mana saya tahu? Saya lihat istri saya. Dan dia bayang 3 hari Anda pendarahan, mohon maaf kepada semua wanita. 3 hari Anda pendarahan. Kondisi fisik Anda sudah merasa begitu turbulensi yang begitu besar. Bagaimana seandainya 12 tahun? Kondisi yang sangat lemah akan ada dan dia sudah memprediksi kalau dia mau datang pada Yesus sementara ada banyak orang berkerumun, maka dia tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Yesus dengan cara yang normal. Dia sudah berpikir bahwa orang akan dengan kondisi fisik yang lemah, orang akan sikut kanan, sikut kiri dan kemungkinan dia jatuh. Tetapi dia berpikir seandainya saya jatuh pun, saya akan terus merangkak maju dan merangkak maju. Dan satu-satunya yang saya bisa pegang bukan pundaknya Yesus. Satu-satunya yang dia bisa pegang paling mungkin adalah ujung jubah Yesus. Sebab dia sudah berpikir bahwa dia akan jatuh. Dia sudah berpikir bahwa orang akan geser dia, orang akan tendang dia, orang akan sikut dia. Dan dia punya fisik yang sangat lemah. Satu-satunya yang paling mungkin dari bagian tubuh Yesus yang bisa dia sentuh hanyalah ujung jubah Yesus. Dan dia berkata, seandainya aku sentuh ujung jubah Yesus, maka aku percaya aku tetap akan sembuh. Nah, penghalang terbesar seringkali bagi present condition kita untuk kondisi kita hari ini adalah, coba tebak, orang lain. Tentang apa yang orang akan katakan tentang saya. Apa yang akan orang katakan tentang saya. 12 tahun dia punya masalah dengan apa yang orang katakan tentang dia. Hari ini pun dia masih tetap punya masalah dengan apa yang akan orang lain perbuat terhadap dia. Orang lain berkata, ya sudahlah terima keadaannya. Mungkin ini kehendak Tuhan dalam hidupnya. Seringkali saya berkata, hari ini saya berkata, dari mana kamu tahu bahwa itu kehendak Tuhan dalam hidupnya? Ya sebab dia masih sakit, sudah didoakan masih sakit. Saya bertanya pada orang itu, tapi dari mana kamu tahu kalau saya doa besok orang itu tidak akan sembuh? Siapa tahu kita doa besok orang itu akan mengalami kesembuhan. Siapa tahu kita doa 2 hari lagi orang itu akan mengalami kesembuhan. Kalau hari ini belum sembuh, mari kita coba doakan besok. Siapa tahu dia bisa sembuh. Dari mana kamu bisa berkata bahwa itu kehendak Tuhan? Itu yang dilakukan oleh wanita pendarahan 12 tahun. Dia tahu bahwa penghalang terbesar dalam hidupnya untuk mengalami mujizat. Nomor 1, past experience. Apa yang dikatakan orang pada dirinya sendiri. Apa yang sudah dia bangun dengan keyakinan akan dirinya sendiri. Tapi nomor 2, dia tahu bahwa orang akan tetap menjadi penghalang terbesar bagi dia untuk mengalami mujizat hari ini. Itu sebabnya dia berkata asal kujama ujung jubahnya. Dan yang saya paling suka adalah iman yang dia bangun hari itu. Iman yang dia bangun hari itu tiba-tiba membuat dia
Mari saya mau ketemu dengan Yesus. Ada banyak orang punya iman yang hanya membuat orang itu percaya Yesus dari jauh. Saya percaya pada kuasa doa. Saya lahir dari gereja Pantekosta tua dan saya sangat-sangat percaya bahwa doa besar kuasanya. Sebab saya ngalami banyak hal. Saya punya panutan gembala-gembala pendeta-pendeta yang sudah umur tua. Dan saya waktu masih remaja saya suka bergaul dengan mereka yang tua. Saya suka dengar cerita mujizat apa yang Tuhan lakukan. Anda mungkin pernah mendengar cerita lama tentang ketika Roh Kudus turun gereja itu tiba-tiba orang di luar gereja berkata ada api di atas gereja dan berkata kebakaran, semua ambil air mau siram itu air, mau siram itu api. Tapi persoalannya api di sana bukan api benar tapi api Roh Kudus dalam penglihatan banyak orang. Kami pernah mengalami satu KKR di lapangan ketika terjadi hujan besar. Yang anehnya di dalam lapangan tidak ada hujan, di luar lapangan ada hujan. Khusus hanya lapangan itu tidak ada hujan. Dan saya suka cerita itu. Saya besar, kerohanian saya besar dari cerita mujizat demi mujizat, dari mujizat demi mujizat, dari hamba-hamba Tuhan yang terdahulu. Dan saya percaya sungguh-sungguh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sungguh. Dan ketika saya membangun cerita itu, saya kemudian percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Tetapi ya bukan berarti ketika saya beriman doa saya, ya sudah gak ketemu Yesus gak apa-apa. Yang penting berdoa. Yang paling penting adalah berjumpa dengan Yesus di dalam doa. Penyembahan sekalipun tanpa perjumpaan dengan Yesus menjadi sia-sia. Wanita pendarahan 12 tahun yang saya suka ketika dia membangun imannya. Dia mendengar kabar tentang Yesus, dia membangun imannya. Maka respon dari iman yang benar adalah mendorong dia untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan hanya punya iman yang membuat kita percaya dari jauh, tapi punyalah iman yang mendorong kita untuk berjumpa dengan Yesus. Sebab yang menyembuhkan seseorang bukanlah lagu, yang menyembuhkan seseorang bukanlah doa, yang menyembuhkan seseorang adalah Yesus yang kita temukan dalam lagu, dalam penyembahan, Yesus yang kita temukan di dalam doa. Jangan pernah berpikir kalau Anda sakit, Anda datang ke rumah sakit, serta-merta Anda langsung sembuh. Kalau Anda sakit, Anda datang ke rumah sakit, Anda tidak langsung sembuh. Yang buat Anda sembuh adalah ketika Anda datang ke rumah sakit, Anda ketemu dengan dokter, dan dokter harus mengobati Anda. Setuju? Ada banyak orang berpikir kalau saya butuh mujizat, saya datang ke gereja, maka serta-merta saya akan mengalami mujizat. Yang membuat Anda sembuh bukan datang ke gereja. Yang buat Anda sembuh bukan ketemu dengan pendeta. Kami pendeta bukan dokter, kami pendeta mantri. Kami pendeta itu bukan dokter, kami pendeta itu cuma mantri. Tukang daftar, suster, tukang daftar ruang tunggu dokter. Dokter yang sesungguhnya bukan kami, dokter yang sesungguhnya adalah Yesus. Kita sering kali berpikir bahwa kalau saya menyembah, maka saya akan mengalami kesembuhan. No, penyembahan tidak membuat Anda mengalami kesembuhan. Penyembahan yang membuat kita berjumpa dengan Yesus. Itulah yang membuat kita mengalami kesembuhan. Hanya mengalami penyembahan tanpa Yesus seperti datang ke bengkel dengan mobil rusak. Tapi setelah datang ke bengkel, Anda pulang, Anda tidak pernah ketemu dengan mekaniknya. Yang buat sembuh adalah, yang buat benar adalah ketika Anda ketemu dengan pribadi yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan, yang bisa memperbaiki. Yohanes pasal 5, Yohanes pasal 5. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5:39. Semoga Anda nangkap ini. Yohanes pasal 5 ayat 39. Yohanes 5:39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk apa?
memperoleh hidup itu. Dia bilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sama-sama bilang Alkitab. Kamu menyelidiki Alkitab sebab kamu berpikir bahwa Alkitab memberikan hidup yang kekal kepadamu. Dia berkata Alkitab tidak memberi hidup kekal kepadamu. Yang memberi hidup kekal kepadamu adalah aku, Yesus. Tetapi ketika kamu tahu itu, kamu lupa satu hal, bahwa yang dilakukan oleh Alkitab, ayat 39 tadi, Alkitab hanya memberi kesaksian tentang aku. Sampai sini Anda setuju? Alkitab tidak memberi hidup kekal, Alkitab adalah jalan yang menunjuk kepada satu yang memiliki hidup kekal. Siapa? Yesus. Kemudian dia berkata, persoalannya adalah ketika kamu tahu bahwa aku bisa memberi hidup kekal, engkau tidak pernah datang kepadaku untuk memperoleh hidup kekal itu. Sama, Alkitab tidak memberi hidup yang kekal. Sama, gereja tidak memberi hidup yang kekal. Penyembahan tidak memberi hidup yang kekal. Doa tidak memberi hidup yang kekal. Apa yang memberi hidup yang kekal? Yesus. Seharusnya ketika kita baca Alkitab, yang kita lakukan adalah kita datang kepada siapa yang disaksikan oleh Alkitab. Dia yang diceritakan oleh Alkitab. Siapa? Yesus. Waktu kita menyembah, mari kita datang pada Dia yang sanggup untuk melakukan segala sesuatu, mengubah segala sesuatu. Dia yang kita sembah. Sebab saya temukan ada banyak orang suka menyanyi sebenarnya. Lupa bahwa penyembahan bukan lagu, penyembahan adalah cara medium bagi kita untuk berjumpa dengan Dia yang kita sembah. Ada banyak orang suka berdoa, tetapi lupa bahwa doa adalah komunikasi dengan Dia yang kita sementara bicarakan. Oleh sebab itu dia wanita pendarahan 12 tahun itu mengerti lebih daripada kebanyakan kita yang sudah hidup puluhan tahun dalam gereja. Sebab kita lupa satu hal, yang sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup Anda dan saya hanyalah Yesus. Hanyalah Yesus. Kita begitu terkonsumsi oleh semua liturgi kita sehingga kita lupa bahwa yang terutama dalam ibadah Yesus, yang terutama dalam doa Yesus, yang terutama dalam penyembahan Yesus, yang terutama dalam baca firman Tuhan adalah Yesus. Sebab ada banyak pendeta baca Alkitab hanya untuk menyediakan khotbah baru, bukan untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi hari ini mari kita punya seperti wanita pendarahan 12 tahun. Nomor satu, dia membangun iman dari apa yang dia dengar. Tapi nomor dua, hanya mengenal Yesus, hanya mengetahui Yesus, hanya tahu tentang Yesus, hanya mendengar tentang Yesus, tidak akan pernah membuat dia sembuh. Sampai satu hal apa? Membuat dia berjumpa dengan Yesus. Apapun caranya, asal ku jama ujung jubahnya. Seandainya aku harus tersungkur dan merangkak, asalkan ku jama ujung jubahnya, aku akan sembuh. Hari ini mari kita ketemu dengan Yesus. Biarlah setiap morning worship kita adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Yesus. Mari rekan-rekan yang ada. Mari berjumpa dengan Yesus. Hari ini jangan pernah lupa, jangan pernah lupa. Bukan tentang voice of worship, bukan tentang Samuel, bukan tentang Gladys, bukan tentang saya, bukan tentang Ruth Yulia, bukan tentang Nita, bahkan bukan tentang agenda Anda. Tapi tentang Yesus. Yesus. Dan biarlah hari ini hanya Dia yang ditinggikan. Datang pada Dia. Datang pada Dia. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban dan keberatan Anda. Tapi kalau wanita pendarahan 12 tahun ini bisa mengalami kesembuhan, saya percaya kalau Anda berjumpa dengan Yesus, Anda pun akan mengalami kesembuhan yang sama. Tapi dokter pernah bilang, Pak, tapi obat sudah tidak ada yang berhasil. Tapi bahkan mungkin orang percaya, orang Kristen pernah bilang ini itu. Mari kalahkan setiap past experience Anda, pengalaman masa lalu Anda. Mari berpindah dari fokus pada present condition Anda, dari kondisi Anda hari ini. Pandang Yesus saja.
Hanya Yesus. Datang pada Yesus. Yesus berkata, Alkitab menunjukkan kepadaku. Tapi engkau enggak pernah datang. Sehingga engkau tidak pernah memperoleh hidup yang kekal itu. Hari ini, maukah Anda mau mengalami kehidupan di dalam Tuhan? Hidup yang dijamah oleh Tuhan. Datang pada Dia. Datang pada Dia. Syana maya namo. Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahkan bukan soal perjamuan kudus. Tapi biarkan ketika kita mengalami liturgi itu, sakramen ini. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Datang pada Dia. Haleluya Yesus. Sambil teman-teman akan mengiringi dengan satu lagu. Biarkan Anda datang pada Dia, pandang Dia. Dan bilang, Yesus ini aku. Tidak peduli berapapun besar tantangan yang ada di depan. Seandainya aku harus jatuh dan bangun dan jatuh dan bangun. Biarlah Anda punya iman seperti wanita pendarahan dan berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, aku akan sembuh. Sebab itu yang dia bisa raih. Itu yang terbaik yang dia bisa dapatkan. Hari ini mungkin ada banyak keadaan yang membuat Anda rasanya mau menyerah. Tapi mari yuk bangun dan berkata, asal ku dapat yang terbaik dari Dia. Yang bisa kulakukan akan kulakukan, berapapun tantangannya. Aku akan datang kepada Dia dan meraih ujung jubahnya. Yang terbaik yang bisa kupegang. Dan aku percaya aku akan sembuh. Alkitab berkata Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Tapi tetap berharap juga. Anda gak punya dasar untuk berharap? Berharaplah juga. Anda gak punya dasar untuk percaya? Percayalah juga. Datang pada Dia. Dan lihat Tuhan mengubah hidup Anda. Syadabayana. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya merasa ada beberapa orang yang sementara bergumul dengan pikirannya. Sebab apa yang orang lain katakan pada Anda, saya merasa. Dan hari ini seperti wanita pendarahan 12 tahun. Anda bayangkan Anda sementara merangkak, Anda sementara maju. Tapi tetap maju. Sampai Anda berjumpa dengan Dia. Mari bergumul dengan pikiran Anda. Mari bergumul dengan perasaan Anda. Rasanya nggak mungkin Pak. Rasanya semua sudah terlambat Pak. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Seandainya terlambat sekalipun Lazarus sudah mati. Tapi Dia sanggup membangkitkan yang mati untuk hidup kembali. Kehidupan yang mati, iman yang mati, masa depan yang mati, hubungan keluarga yang mati, kesempatan bisnis yang mati. Mari datang pada Dia. Dia sanggup untuk membangkitkan kembali. Tapi Anda harus berjumpa dengan Dia. Anda harus ketemu dengan Dia. Anda harus ketemu. Tapi yang kedua, Anda harus percaya pada Dia. Sebab ada banyak orang yang menyentuh Yesus, tetapi mereka tidak mengalami mujizat. Sebab hanya mereka yang menyentuh dengan imanlah yang
akan mengalami mujizat. Wanita itu perlu iman, tapi wanita itu perlu datang. Wanita itu perlu iman, wanita itu perlu datang. Dan hari ini Anda butuh iman, Anda butuh untuk datang. Datang pada dia, datang pada dia, datang dengan iman yang bukan membuat Anda berseru dari jauh, tetapi iman yang membuat Anda menerobos ke hadapan orang banyak. Sampai Anda pegang Yesus, hanya Yesus. Buat saya hanya Yesus. Kata terakhir bukan dari kata orang. Kata terakhir selalu dari kata Tuhan. Kata terakhir bukan dari kata manusia. Tetapi kata terakhir selalu berasal dari kata Yesus. Hari ini datang kepada dia. Saya tahu ada beberapa orang sementara bergumul dalam pikiran Anda. Anda sementara bergumul. Tapi saya nggak bisa. Saya nggak mampu. Anda mulai memberi alasan demi alasan mengapa Anda tidak bisa. Wanita pendarahan 12 tahun punya 1000 alasan untuk mengatakan dia tidak bisa. Tapi hari itu dia memilih untuk datang pada Yesus. Dan hari ini saya mau Anda memilih untuk datang pada Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya dengan iman katakan harapan tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Hari itu wanita pendarahan 12 tahun bisa memilih untuk berhenti di tengah jalan. Tapi dia tetap menerobos masuk. Anda juga bisa memilih untuk berhenti di tengah jalan. Tapi Alkitab firman Tuhan mengingatkan kita tetap menerobos masuk. Sampai Anda berjumpa dengan Dia yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Angkat roti di tangan kanan Anda. Jangan pandang roti tapi berfokus pada Dia. Dialah tubuh yang telah dipecah-pecahkan itu. Dia yang telah menyerahkan hidupnya bagi Anda dan saya. Roti tidak pernah mengubah apapun. Tapi darahnya yang dipecahkan bagi kita. Menyelamatkan kita. Pandang Yesus. Lihat keindahannya. Lihat dia tersenyum pada Anda dan saya. Lihat tangannya sementara terulur kepada kita. Alami kembali pelukan Tuhan. Alami zamannya. Alami kasih-Nya yang rela mati bagi kita. Kasih setiamu bosan. Kau pribadi yang menawan hatiku. Kau kekuatanku. Kau buatku terpesona. Roma 8 berkata Dia yang tidak sayang menyerahkan anaknya bagi kita. Masakan Dia tidak akan menyerahkan segala sesuatu beserta dengan anaknya itu. Terima kasih. Yesus mengambil roti pada perjamuan makan malam terakhir. Memecah-mecahkannya dan mengucapkan berkat. Katanya, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan bagimu.
kasih Yesus. Percayakah Anda bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terima kasih Yesus. Angkat cawan Terima kasih. sambil mata rohani Anda berfokus pada darahnya yang telah ditumpahkan bagi Terima kita. kasih. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan berkata, inilah darahku, cawan perjanjian baru, darah yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Percayakah Anda bahwa ini adalah cawan ucapan syukur, cawan perjanjian baru, cawan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami menyembah Engkau, kami menyembah. Terima kasih. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tetap merasa bahwa Roh Kudus masih belum berhenti bekerja untuk 1-2 orang yang ada mendengarkan hari ini. Saya merasa bahwa belas kasihan Tuhan itu dahsyat. Dan saya merasa bahwa dia belum selesai dengan Anda. Seandainya acara ini berhenti sekalipun, saya berdoa Anda tidak berhenti, tetap punya hubungan dengan dia sebentar. Beri waktu Anda sembah dia, sembah dia. Sebab saya merasa Roh Kudus belum selesai dengan Anda. Saya tidak tahu siapa Anda di luar sana. Tapi saya merasa sungguh-sungguh dari tadi saya merasa hati saya hancur dan Roh Kudus mau bekerja lebih dan bekerja lebih. Izinkan. Saya tahu butuh waktu bagi Anda untuk menerobos setiap pikiran-pikiran yang sudah dimasukkan orang kepada Anda. Saya tahu butuh waktu untuk bisa menerobos setiap pemikiran Anda tentang keadaan Anda hari ini. Saya tidak mampu, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu. Tapi saya percaya satu hal, kalau Anda bisa mampu untuk berjumpa dengan dia, Roh Kudus mau Anda tahu bahwa Anda akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Mari bagi Anda sekalian yang ada, yang lain, angkat 2 tangan Anda. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, menjadikan kita kekuatan bagi mereka yang lemah, dan berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, keluargamu, masa depanmu, pekerjaanmu, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi.